Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kepada ummahat dan segenap akhwat wal banat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa permasalahan yang layak untuk kita murajaah, terutama berkaitan dengan hukum rumah tangga antara suami dan seorang istri, hak serta kewajiban masing-masing Allah berikan. Seorang istri punya kewajiban yang harus dia tunaikan dengan baik kepada suaminya. Sebaliknya pun juga dia punya hak layak untuk dia dapati dan dia bisa tuntut jika hak itu tidak dia dapati. Secara umum dalam nizam aturan rumah tangga menjadi salah satu sebab terpenting turunnya rahmat kepada suami istri. Allah rahmati mereka dan itu sangat didambakan oleh setiap orang mendapat rahmat Allah rumah tangga mereka ketika masing-masing suami maupun istri membantu pasangannya untuk menyempurnakan ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, rahimallah rajulan qama minal lail fasalla wa ayqadha imra'atah fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma'. Allah merahmati seorang suami bangun malam, dia sholat, lalu dia bangunkan istrinya. Kalau menolak, tidak mau bangun, dia cipratkan air di wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'. Allah rahmati seorang istri yang dia bangun malam, sholat, dia bangunkan suaminya. Jika menolak, dia ciprati air di wajah sang suami. Kata Al-Qari berdasarkan hadis ini rahimahullah, hadis menunjukkan salah satu dari suami istri ketika memaksa pasangannya alal khair, memaksa alal khair, memaksa untuk kebaikan, ya ini untuk berbuat baik demi kebaikan untuknya, itu boleh. Karena ini kan sifatnya semacam paksaan. Dia tidur, dibangunkan, gak mau, diciprati air, kan seperti dipaksa untuk bangun dan mau sholat qiyamul lail atau witir gitu. Maka itu boleh, kata Al-Qari.
Bahkan bukan hanya boleh, yustahab, itu disenangi, disunahkan. Hadis pula menunjukkan ajaran untuk masing-masing, ya suami ke istrinya ataupun istri ke suaminya, untuk husnul muasyarah, husnul mulatafah, baik di dalam berhubungan muasyarah zaujiyah, baik dekat, kamalul mulatafah, lebih disempurnakan kemesraan, kedekatan di antara mereka berdua. Karena seperti yang Rasul sebutkan, nadhahat fi wajhihil ma, ya dia cipratkan itu air di wajah suaminya, itu mulatafah, ada nilai kemesraan, bercanda, tapi untuk kebaikan, agar suaminya bangun, mau sholat gitu. Karena yang Rasul ajarkan itu bukan paksaan yang dengan kekerasan, misalnya diseret kakinya atau dipukul, kan bukan itu. Tapi dengan diciprati air itu lebih terkesan itu mesra dan hangat hubungan di antara mereka berdua. Itu fawaid yang terambil dalam hadis. Maka itu dibutuhkan dalam rumah tangga. Ada kemesraan, ada hubungan baik. Perkara yang kedua, husnul isyrah, dibutuhkan sangat baiknya muasyarah, hubungan dalam keseharian, hubungan suami istri ini. Disebutkan dalam bait, wa'ashir bima'ruf wasamih man i'tada wadafi' walakin billati hiya ahsanu. Ashir bima'ruf, gauli dengan ma'ruf, wasamih, maafkan orang yang mungkin salah melampaui batasnya, wadafi', balas kejelekan yang orang lakukan padamu, tapi billati hiya ahsan, balas dengan yang lebih baik, lebih jauh lebih baik dari yang dia lakukan gitu. Muasyarah atau isyrah ini perkara yang antum tahu semua, diperintahkan oleh Allah langsung, karena Allah Maha tahu betapa butuhnya suami istri untuk itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, gauli istrimu itu dengan ma'ruf. Dan itu ditekankan kembali oleh Rasulullah SAW dalam khutbah beliau di Hajjatul Wada'. Itu haji terakhir beliau mendekati ajal beliau sallallahu alaihi wasallam, di hadapan umat waktu itu. Ala wastausu bin nisa'i khaira, ketahui baik-baiklah kalian kepada istri-istri kalian, baik-baiklah kalian dalam bermuamalah, bergaul sehari-hari dengan mereka. Fa innama hunna awan indakum, karena mereka ibarat tawanan di tangan kalian.
Istausu, lafadz wasiat ini dari Rasul, maknanya kata Al-Mubarakfuri rahimahullah, terima wasiat ini, perhatikan, dengar, dan terima, amalkan. Karena itu wasiat Rasul SAW kepada para suami untuk mereka bermuasyarah kepada istri-istri mereka. Kalau itu ucapan Rasulullah SAW, perbuatan beliau adalah sebaik-baik contoh bagaimana beliau bergaul bersama para istri beliau. Dalam riwayat Aisyah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian kepada istrinya, dan aku adalah yang terbaik dari kalian semua kepada istriku. Dan karena beliau toladan tentunya sebagai contoh bagi umatnya, termasuk muasyarah bil ma'ruf, husnul isyrah, muamalah dalam sehari-hari masing-masing ya dengan ihsan dan rifq wa tarafuq, dengan kelemah lembutan, dengan lunak, dengan kebaikan gitu. Ihsan dalam berbicara, dalam bersikap, semuanya, dan melupakan kesalahan atau kekurangan, ketergelinciran pasangannya. Allah sebutkan, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainah adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak akan pernah sama kebaikan dengan kejelekan. Balas dengan yang lebih baik, karena kalau itu yang kamu lakukan, yang dulunya bermusuhan, benci denganmu akan berubah menjadi orang yang sangat cinta dan sayang, membelamu. Kalau itu secara umum antara mukmin satu dengan mukmin yang lain, mukminah dengan mukminah yang lain, maka suami istri lebih-lebih lagi itu sedekat-dekatnya orang denganmu, terutama ke para ummahat. Ya nggak ada yang lebih dekat dari suamimu kan? Bagaimana tidak, mereka satu kamar, satu tempat tidur denganmu, paling dekatnya orang, maka dia paling berhak untuk mendapat ihsan dan rifq darimu, mendapat kebaikanmu, mendapat kelemah lembutanmu. Nah, dia orang yang paling berhak mendapatkan itu. Kalau itu secara umum, ihsan dan rifq dalam bicara, dalam sikap kepada pasangan, termasuk dari bentuk rifq dan ihsan adalah untuk orang itu menahan sabarnya. Sabar, tidak mudah emosi,
menuruti marahnya? Ya karena sesuatu yang dia dapati dari pasangannya. Ketika seseorang meminta wasiat, penting berarti, kepada Rasulullah SAW, beliau berikan wasiat itu, beliau sampaikan, la taghdab, jangan kamu marah. Orang itu mengulang kembali, ausini, ya Rasulullah kasih aku wasiat. Kembali Rasul katakan, la taghdab, jangan kamu marah. Lagi orang ini bilang, ya Rasulullah ausini. Ini tampak dia memahami, insya Allah marah, aku gak akan marah, akan aku lakukan. Tapi yang dia mau wasiat yang jauh lebih penting, dalam anggapan dia yang lebih besar, lebih istimewa, lebih segalanya gitu. Dia kira ada yang lebih dari itu, sehingga dia minta lagi dan minta lagi. Tapi setiap kali dia minta, itu langsung jawab kepadanya, jangan kamu marah. Kata Ibnu Rajab, ini semua jelas kenapa diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Orangnya minta wasiat, ngulang berkali-kali, ya jawabannya tetap sama, jangan marah. Karena pada amarah sama, suami marah ke istri, istri marah ke suaminya, di situ jima'us syarr, akan terkumpul induk-induk kejelekan, induk kejahatan. Bermula dari situ. Makanya Rasul simpelkan, jangan kamu marah. Dengan itu kamu akan dapat banyak kebaikan dan maslahat. Atau kalau dalam arti lain bisa dikatakan, dengan kamu tidak menuruti amarahmu, ya kalau dikatakan kamu tidak menuruti emosi dan amarahmu, ya memang di saat kamu terpacu untuk marah memang, karena suamimu mengucapkan ini itu, atau dia perbuat ini itu yang membuat kamu sakit hati, tersinggung, marah, sedih gitu. Nah, di saat itu malah kalau kamu bisa kendalikan diri, tidak meledakkan emosimu, kamu bisa menahan dirimu, fihi jima'ul khair. Di situ berarti induk segala kebaikan ada. Karena kalau menuruti marah itu jima'us syarr, segala kejahatan, segala kejelekan ada di situ. Maka al-aks bil-aks, lawannya atau sebaliknya berarti juga sama. Kamu hindarkan dirimu atau saudara-saudara kamu yang bersamamu itu dari emosi, akan kamu dapati banyak kebaikan. Pasti itu, banyak kemaslahatan. Karena mungkin kalau yang pertama mungkin gak semua orang mudah untuk bisa mendapatinya. Tapi dengan kamu sadari itu jima'ul khair, orang akan lebih semangat, akan sungguh-sungguh jika itu disampaikan kepadanya. La taghdab. Sekali lagi, itu justru berguna, dibutuhkan saat krusial, saat kamu sedang terpancing emosi. Ya kamu ingat keutamaan ini. Kalau sekedar ngomong, sekedar teori, mungkin orang semua bisa. Jangan marah, jangan turuti emosi begini. Itu kan teori.
Tapi yang dibutuhkan adalah prakteknya, pengamalannya, kapan itu. Saat dibutuh-butuhkannya wasiat ini. Yang ketiga, termasuk dari husnul muasyarah atau husnul isyrah adalah mulatafah. Ya tadi mulatafah itu bermesraan dengan pasanganmu. Rasulullah SAW kasih contoh bagaimana romantis dan mesrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam saat beliau beradu lari bersama Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah kalahkan Rasul, tapi di hari yang lain Rasulullah kalahkan Aisyah. Maka beliau ucapkan kepadanya, hadihi bitilka, ini sebagai bayaran tebusan untuk kekalahanku yang lalu itu. Ini candaan beliau sallallahu alaihi wasallam agar masing-masing merasa lebih nyaman bersama pasangannya. Termasuk yang sering mungkin dilupakan atau kita ini suka lalai dan gak perhatian. Kamu perhatikan hadis Ummu Zara, hadis ma'ruf, kisah Ummu Zara yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis tentunya banyak faedah di dalamnya. Namun yang ingin kita ambil di sini pada bab ini adalah kamu lihat hadisnya panjang sekali. Abu Zara dan Ummu Zara ini panjang sekali riwayatnya. Aisyah yang cerita, Aisyah yang bawakan. Ini kumpul para wanita, istri-istri ini, mereka begini, yang ini cerita begitu, lalu sampai Ummu Zara, Abu Zara. Asyahid pada apa? Sabarnya Rasulullah SAW mendengar cerita Aisyah sampai selesai. Di situ ibrohnya. Perlu sabar untuk memuaskan pasanganmu. Kan seneng dia kalau kamu gak potong ceritanya, kamu gak gak jegal yang dia mau sampaikan, gak kamu sensor. Orang lebih senang. Ya kembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau kita diperlakukan begitu juga kita senang. Biasanya ya karena kurang sabar dan kurang ini dipotong begitu. Misalnya, aduh sudah terlalu panjang ceritamu, terlalu bertele-tele, gak usah, cukup segini, sudah cukup. Aku banyak sibuk, aku mau kerja, aku mau ini misalnya. Itu kurang sekali dalam muasyarah bil ma'ruf. Kamu gak mesra, kamu gak romantis begitu. Ya sama. Begitu pula ketika sang suami cerita mungkin ini itu, ya dengarkan dengan baik sampai tuntas. Ya memang butuh kesabaran di situ keutamaannya. Kan gak semua orang bisa kalau bukan karena tahu ilmunya. Gak gampang untuk orang itu mau sabar, mau nunggu, mau menyimak, mendengar kisah atau cerita apa yang dia bawakan. Kemarin itu gini, aku ketemu Ummu Fulan, dia begini, sebab
Waktu itu dia cerita ke sana kemari, namanya perempuan. Walhasil sabari, dengarkan aja, biar sampai dia selesai. Begitu pula kamu sebagai istri, sabarlah saat suami mungkin cerita ke timur, ke barat, panjang dan lama, ya sabarkan dirimu. Orang akan senang kalau merasa diorangkan istilahnya. Omongannya nggak dipotong, nggak disensor, nggak di ini. Itu yang Rasul juga contohkan dalam hadis Abu Zara dan Ummu Zara. Didengar oleh Rasul. Kisah panjang yang Aisyah bawakan. Bahkan secara umum mendengar pembicaraan orang, cerita orang itu baik, itu akhlak. Kalaupun bahkan dia bicara dengan batil. Bahkan. Makanya dalam kisah Abul Walid, dia utusan Quraisy. Diutus menemui Rasulullah SAW. Lalu dia sampaikan, panjang masalah ini, itu, Quraisy sampaikan begini. Dan Rasul diam. Rasulullah diam sampai dia selesai bicara. Baru Rasul sampaikan, itu pun yang Rasul sampaikan, antahaita ya Abul Walid. Sudah Abul Walid. Ini sudah cukup. Sudah selesai yang kamu sampaikan, baru dijawab oleh Rasulullah SAW. Itu ahlul batil, bahkan orang kafir. Terlebih itu orang paling mulia yang bersamamu, lebih layak mendapat itu semua darimu. Nah, ini orang kafir, nggak dipotong sama sekali sama Nabi. Nggak kemudian sudah Abul Walid, kamu orang kafir macam-macam, terlalu banyak bicara. Enggak, dibiarkan bicara. Rasulullah diam, dengar sampai selesai. Antahait, sudah cukup, sudah selesai Abul Walid. Sekarang aku yang bicara, aku yang jawab. Kalau itu diterapkan dalam rumah tangga, ya luar biasa. Karena seringnya tadi orang nggak sabaran, malas dan apa ya? Tadi alasannya mungkin kesibukan dia. Ada waktu nanti, aku sedang masak, aku ini lagi banyak cucian, ini lagi ini itu. Padahal suaminya sedang pingin bicara, curhat atau apa, isinya nggak mau denger karena kurangnya kesabaran. Sabarkan dirimu untuk mendengar dia berbicara ini atau itu. Ala kulli hal, itu adab dalam isyrah juga, dalam muamalah. Termasuk menjaga keutuhan rumah tangga agar masing-masing tidak mengingat, tidak melihat sisi buruknya saja, tapi hendaknya dia imbangkan supaya balance dengan sisi positifnya. Makanya Rasul katakan la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan seorang mukmin membenci mukminah. Jangan seorang suami benci istrinya. Kalau dia benci satu perangai padanya, dia ridhoi perangai yang lainnya. Artinya kata Nawawi, jangan kamu teringat hanya pada kekurangan saudaramu ini. Karena kalau itu yang kamu ingat, itu yang kamu terus bidik, terus kamu bicarakan, aibnya fulana ini itu, dia bisa-bisa kamu menceraikan dia nantinya.
Kalau kejelekannya saja yang kamu ingat, kamu lihat, nanti berujung kepada talak ataupun firaq. Tetapi solusi yang Rasul berikan, ingat yang baik-baik darinya, sisi positif yang kamu banyak dapati dari dia yang masakkan kamu, dia yang nyuci, ngurusi kamu, anak-anakmu semuanya. Ya, misalnya kata Nawawi, mungkin dia syaris. Syaris itu apa ya? Orang Jawa bilang judes, apa culas atau apa bahasa Indonesianya? Judes, umum ya. Nah, insyaallah difahami. Mungkin itu kekurangannya di situ, tapi ada sisi positif baik padanya. Mungkin dia itu jaga sekali kehormatan dirinya. Mungkin dia ya kalau terkait istri ya mungkin suamimu tampan misalnya, atau putih bersih, keluarganya baik, atau dia royal sama kamu, gak kurang-kurang harta itu dia kasih ke kamu. Itu kan kebaikan yang kamu dapati darinya. Ya judesnya ya kamu telanlah, kamu anggap itu tiket yang harus kamu peroleh untuk mendapat banyaknya kebaikan pada dirinya. Begitu yang lainnya. Maka kalau suami istri mengingat itu, barokah dan kebaikan yang akan mereka dapati dalam rumah tangga mereka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.